Hai guys, saya Catur dan selamat datang di Code Review. Nah, jika pada video sebelumnya, Krisna sudah menjelaskan nih mengenai kriteria submission pada kelas belajar pemrograman web dasar. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu nih ke teman-teman beberapa submission dari project peserta sebelumnya yang bisa dibilang menjadi kesalahan yang sering ditemukan pada kelas belajar pemrograman web dasar ini. Nah, harapan dari video ini, teman-teman jadi bisa lebih aware memperhatikan kriteria yang dituliskan pada submission di kelas ini. Oke deh, langsung aja kalau gitu kita bahas dari submission yang pertama ya. Nah, mungkin di sini teman-teman udah nggak asing ya ngelihat tampilan website dari project peserta ini. Ini merupakan adalah latihan yang ada di modul sebelumnya ya teman-teman. Sebenarnya kalau dalam segi kriteria, ini sih sebenarnya sudah hampir memenuhi kriteria yang ada di kelas pemrograman web dasar ini. Tapi untuk menyelesaikan submission di kelas ini, teman-teman tidak diperkenankan menggunakan modul latihan yang ada di materi sebelumnya. Nah, jadi teman-teman harus ngebuat website teman-teman sendiri ya. Oke, next. Nah, di submission berikutnya, teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya dia sudah menerapkan penulisan semantic meaning-nya dalam penulisan struktur websitenya. Dia juga sudah menampilkan informasi identitas diri nih di dalam elemen aside. Tapi, seperti yang bisa teman-teman lihat, terdapat aset gambar yang gagal dimuat nih. Setelah ditelusuri, ternyata aset gambar gagal dimuat dikarenakan penulisan ekstensinya itu berbeda ketika dituliskan di kode HTML-nya. Jadi, pada aset gambar yang dilampirkan pada berkas zip, ekstensinya itu berupa .png. Tapi di kodenya dia dituliskan menjadi .jpg. Nah, maka dari itu aset gambarnya gagal dimuat. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan penulisan ekstensi ya. Penulisan ekstensi itu berbeda antara .png, jpg, dan jpeg. Seperti itu teman-teman. Terus next di submission berikutnya nih. Nah, di submission ini ketika aku melakukan inspect elemen, ternyata peserta ini belum menerapkan beberapa elemen yang memiliki arti seperti elemen main dan elemen footer. Nah, jadi untuk bisa menyelesaikan submission pada kelas ini, teman-teman harus menerapkan beberapa elemen yang memiliki arti ya, seperti elemen header, main, aside, footer, dan artikel. Seperti itu. Nah, di elemen aside, dia juga belum menampilkan informasi identitas diri, berupa seperti biodata, nama, tempat tanggal lahir, ataupun informasi tentang dirinya gitu loh. Nah, ini juga sering ditemukan nih teman-teman. Jadi pada submission beberapa peserta itu ditemukan penulisan elemen aside yang menampilkan informasi seperti kota ataupun negara, seperti itu teman-teman. Nah, itu tidak diperkenankan karena pada kriteria yang sudah diberikan, penulisan elemen aside itu harus menampilkan informasi identitas diri. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman pada kesempatan kali ini. Aku mau ngasih tips nih buat teman-teman. Supaya teman-teman mudah mengerjakan submission, pastikan teman-teman sudah mempelajari seluruh modul yang ada. Dan teman-teman mengerjakan seluruh latihan yang ada di modul. Aku yakin jika teman-teman sudah menerapkan itu semua, teman-teman tidak akan mengalami kesulitan ketika mengerjakan submission. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube ini supaya kita semakin semangat nih memberikan konten yang terbaik buat teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi dengan klik lonceng supaya teman-teman selalu update informasi dari Decoding. Mungkin itu aja dari aku. Bye-bye!